Biasa megang jet ski ya kan, megang HP doang kecil. Dia keker di sini. Apa? Tunjukin, kita di sini bos. Lalu bos. Ini banget kerjaan gue semenjak udah nggak di Top Gamer. Belakang meja kayak gini. Gabut ngetik terus. Stok-stok Oknum punya gue bukan, gue urusin. Gue jual-jualin juga deh terakhir. Kenapa mbak? Ya, ya bentar ke ruangan. Ya, kasih mbak. Lihat lagi sih. Pulung mana ya? Udah mau mulai syuting juga. Hei! Kornet? Oji, bukannya kamu sakit? Gue udah kerja di sini sekarang. Kerja di sini? Serius? Gue udah nggak di Top Gamer. Ah enggak nih, mirip Oji udah nggak korek Oji udah nggak ada. Ini gua. Oji udah nggak ada. Oji udah nggak ada. Ini gue. Enggak, Oji udah nggak ada, Net. Oji udah nggak ada. Kenapa? Ya gue harus balik ke ruangan gue lagi, Net. Oji, hei, tunggu. Kalau kamu masih ada, kamu nggak kangen sama Sobat Gamer nungguin Ya kamu? nggak bisa, aku udah diganti sama Pulung. Hei, dengerin. Nggak bisa. Lihat Sobat Gamer di sana pada kangen sama kamu loh. Kita tuh mau ketemu sama public figure. Kita pengen lihat gimana caranya e-sports itu sudah terkenal. Banyak banget public figure yang pengen main di e-sports. Kenapa kamu meninggalkan aku, Oji? Please. Buka baju kamu sekarang. Salah. Yaudah kalau gitu kita ke Top Gamer. Langsung. Boleh. Langsung sana. Langsung kamu ganti baju. Kalau aku nggak dibolehin gimana? Udah, pokoknya nanti Pesan belakang. ntar aku beliin baju kamu, kita langsung syuting, Oke. langsung siap ketemu sama Sobat Gamer. Oke. Sekarang ya. Oke. Ya Sobat Gamer ternyata diundang lagi. Lu jangan lari lagi. Aduh. Udah aku bilang, sekarang itu ya, nggak cuma orang-orang e-sports aja. Kamu tahu atlet-atlet Indonesia nggak sih yang sports banget, yang badan tuh kayak aku banget tuh? Mana ada kamu buncit? Iya, maksudnya badannya bagus, berotot. Keker nggak dia? Keker, tapi main game. Tapi enggak, taruh deh. Sebelum itu semua, aku nggak mau pakai baju ini. Iya, nanti aku bisa sulap kamu langsung pakai baju bagus. Iya, udah pokoknya kamu ikut aja langsung ke bawah. Bener ya? Iya, tenang aja. Ini orangnya pasti keren nih. Orang yang berotot, jago banget urusan air yang becek-becek tuh jago. Becek-becek. Udah, maksudnya main jet ski basah jago. Udah keker, main jet ski bikin cewek kelepek dong. Ini boneka udah telat tau bedanya. Udah jam segini, Ji. Dia udah pada nungguin di bawah. Siapa yang tidak mengenal Aksa dan Aero Sultan Aswar, atlet jet ski kebanggaan Indonesia yang pernah menyumbangkan emas perak di Asian Games 2018 lalu. Selain prestasinya, dari informasi yang kita dapatkan nih Sobat Gamer, kedua bersaudara ini juga jago main Mobile Legends loh. Nah, kali ini Top Gamer berkesempatan untuk mengundang Aksa dan Aero untuk main bareng Mobile Legends Bang Bang. Nah, ini dia nih, lama banget. Kabar. Ya gimana? Namanya juga loading screen-nya lama, tadi nge-lag ya kan? Kita kesini telat jadinya. Udah panas tuh lampu-lampunya semua. Net, aduh. Apa? Siapa? Ini yang gue bilang tadi, public figure terkenal. Badannya gede banget, Net. Bukan tukang pukul kan? Kita kan di dunia e-sports atletnya. Bukan. Tapi Tatoan tapi tak pakai narkoba. kayak lagu tuh. Maaf ya Sobat Gamer ya. Oke, by the way nih ya, kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang luar biasa. Yes, Aksa Aswar dan juga Aero Aswar. Iya, ini mereka Kenalin. apa? Oji Aswar. Oji Sultan Aswar juga sama. Eksotis boy, putih nggak boleh bos. Sorry man. Bentar, mereka eksotis, badan keker. Set, keker. Coba kamu. Coba perut nggak usah ditahan, Itu ditahan kan? Ini tulang. Nggak six pack ya? Beda ya? By the way, denger-denger katanya dari kalian berdua nih ada yang jago banget nih main Mobile Enggak Legends. jago. Jadi Aero atau Aksa nih? Gue bisa main. Oh, bisa main. Bukan jago, Bareng bisa gaji. main. Oke, dia bisa main. Nah, abangnya? Abang gimana? Baru download. Wah, Baru nggak masalah. Nggak masalah. Di Top Gamer semua halal. Baru download, belum download juga ditungguin. Baru download banget. Baru pas on duit sih. Biasa megang jet ski ya kan, megang HP doang kecil. Dia keker di sini. Apa? Tunjukin, kita di sini bos. Lalu bos.
12 jam main sehari koret. Kurang keker apa? Bentar lagi tremor tangannya. Makanya ngantuk saya. Tapi dulu pertama kali main Mobile Legends pakai hero apa? Pertama kali enggak. Pertama kali banget. Pertama kali banget. Pertama kali Marksman. enggak. Iya. Iya, MM Laila. Laila. Oh, Laila. Oke, bentar. Itu Laila pertama kali. Yang kamu paling suka sampai saat ini? Leslie. Leslie. Kenapa? Nggak tahu. Berarti emang dia suka Marksman. Oh, Iya. Sekarang gue pakai Granger. Oh, Keren juga. Oh, oke. jago nih kayaknya. Nah, Coba lihat. abangnya. 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 Oh, Silakan aja, silakan. cara ngebully abang gini. Kasih tahu yang pedas-pedas. Oke, Bang Aero. Wih. Oke, keren juga namanya ya. Suka pakai hero apa? Coba apa? Yang tadi apa namanya? Apa ciri-cirinya aja? Ciri-ciri hero-nya bisa ngapain? apaan? Laila. Oh, Laila tadi. Oh, pakai Laila. Oh, pakai Laila. Oke, tar lo. Itu kan gue yang pakai. Diam-diamin soalnya. Oh iya, Laila itu yang mana? Itu tadi yang cewek pendek rambutnya. Cewek pendek rambutnya panjang. Bener sih. Nggak salah. Oke Sobat Gamer, karena katanya Aksa itu main dari 2017, so pasti lebih jago daripada Ranger Mas. Ya pasti. Iya benar. Kamu Tapi main? aku lebih jago main jet ski daripada dia. Waduh. Jangan salah. Gila mau dilawan. Mau gue coba tapi jauh kita kacau. Tapi sebelum kita main, untuk bermain sama mereka berdua dan melihat sejago mana si Aksa daripada Ranger Mas ya, kita akan melihat siapa yang lebih jago di antara mereka, atau jangan-jangan malah yang pakai Laila atau Zilong yang lebih jago. Si Aero ya. Ya udah bongkar ya. Tapi sebelum itu kita akan melihat public figure yang main juga atau terjun ke dunia e-sport. Aku Penasaran nggak? tahu Siapa salah ya? satu orangnya. Siapa? Mantan aku. Siapa? Pevita Pierce. Ya udah pokoknya lihat langsung. Gak percaya langsung cek sendiri. Seiring berkembangnya dunia esports, tidak hanya pro player yang aktif di dalamnya. Akan tetapi, para public figure di Indonesia juga ikut terlibat. Ekosistem esports Indonesia memang sudah mulai meluas ya. Buktinya aja, para artis banting setir dengan membentuk maupun bergabung dalam tim esports yang tak kalah bersinar dari tim profesional lainnya. Yes, bener banget Ji. Nggak pakai lama, langsung aja ya kita list public figure Indonesia yang membentuk tim esports. Yang pertama ada Ariel Noah, The Pillars Esports. Pria bernama asli Nazril Irham ini mengungkapkan motivasi khusus yang membuatnya terjun ke dunia permainan. Ia beralasan masuk dunia esports adalah simbol dari ketertarikannya pada game online. Ia juga melihat kondisi terkini yang terbuka dengan hal-hal baru, termasuk esports. Kurang apa lagi coba Babang Ariel ini ya, Net? Vokalis band udah, punya tim esports udah, paket lengkap banget deh pokoknya. Iya, keren banget ya. Timnya melakoni debut tahun ini dengan menjadi satu di antara peserta Free Fire Master League Season 1. Ariel tak sembarangan membentuk The Pillars Esports. Ia berhasrat bisa membawa tim tersebut berjaya, tak hanya di nomor Free Fire semata. Sukses selalu ya buat The Pillars. Selanjutnya ada Kaisang Pangarep. Bentar. Kaisang Pangarep tuh bukannya anak Jokowi ya? Putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, didapuk menjadi pemain ke-10 untuk Mobile Legends Aero Wolf. Meskipun begitu, dia masih berada di dalam posisi cadangan. Ya nggak apa-apa sih cadangan, masuk tim e-sport sekelas Aero Wolf aja udah pasti jago ya. Tentunya, Net. Dirinya mengaku bahwa dia tetap bermain dan berlatih bersama dengan timnya. Kendati pun masih sibuk menjalani bisnisnya sebagai pengusaha. Nah, selanjutnya nih, ada Giring Ganesha. Biarlah aku rela. Kita tuh lagi take VO loh, voice over, bukan mau karaokean. Fokus dong. Ya maaf, namanya juga insting begitu deh. Ya udah deh. Lanjut ya, mantan vokalis Niji ini membentuk organisasi penyelenggara Liga Esports. Wow, keren banget Mas Giring. Yes, emang keren banget. Jadi, di tanggal 10 Agustus 2018 lalu, pria kelahiran 14 Juli itu memperkenalkan Indonesia Esports Premier League yang digelar selama 22 minggu dan diikuti oleh 12 tim lokal maupun profesional dan juga internasional. Menurut Giring, tujuannya membentuk liga ini agar ekosistem komunitas pecinta video game di tanah air terawat dan kian solid. Mulia sekali ya tujuan dari Giring. Sukses selalu lah buat ESPL ya Mas Giring.
Minggu ke-8 gelaran turnamen Mobile Legends Professional League Indonesia Season 5 telah selesai dan menjadi minggu terakhir di turnamen tersebut. Selain itu, minggu tersebut juga menjadi penentu juara reguler musim dan juga menjadi penentu tim yang akan melaju ke babak playoff. Nah, buat para sobat gamer yang belum sempat menyaksikan match tersebut, Top Gamer X MPL ID akan membahas rekapan serta best moment pertandingan MPL Season 5 Week ke-8. Nah, langsung saja kita saksikan ya. Genflix Aerowolf versus Geekfam 1-2. Di hari pertama di minggu ke-8 ini, menyajikan pertandingan antara Genflix Aerowolf melawan Geekfam. Walaupun sudah dipastikan tidak lolos ke babak playoff, Geekfam tetap menunjukkan penampilan terbaiknya. Geekfam sempat memberikan perlawanan ketat namun harus kalah dengan Aerowolf. Di game kedua, Doyok yang menggunakan Hero Cloud menjadi MVP dengan statistik 6-0-7. Geekfam menyelesaikan game kedua dalam kurang dari 11 menit. Di game ketiga, lagi-lagi Doyok kembali menjadi bintangnya. Dengan kelincahan menggunakan Hero Link, Doyok kembali mendapatkan MVP dan Geekfam menang atas Genflix Aerowolf dengan poin 16-2. Aura versus Bigetron Alpha 0-2. Di pertandingan kedua, Aura harus menerima kekalahan 2-0 atas Bigetron Alpha yang membuatnya tersingkir dan tidak dapat melanjutkan ke babak playoff. Sebenarnya, Aura mempunyai peluang jika mereka dapat memenangkan pertandingan kali ini. Sayangnya, Aura harus mengakui kehebatan dari tim Bigetron Alpha. Padahal di match kedua, Aura sempat menguasai pertandingan. Namun, tim Bigetron dapat menunjukkan kapasitasnya untuk comeback dan berhasil mencuri Lord dan memenangkan match tersebut. Genflix Aerowolf versus Bigetron Alpha. Di hari kedua, lagi-lagi Genflix Aerowolf tidak bisa meraih hasil yang terbaik. Aerowolf harus menelan kekalahan atas Brans dan timnya. Brans yang menggunakan hero marksman yaitu Kari, di game pertama berhasil menguasai game dan menjadi MVP. Di game kedua, Bigetron Alpha sempat kewalahan menghadapi Aerowolf. Namun, Bigetron tetap menunjukkan kualitasnya dan berhasil comeback di late game. Dengan kemenangan tersebut, Bigetron menutup kesempatan Genflix Aerowolf untuk memperpanjang pertandingan pada game yang ketiga. RRQ Hoshi versus EVOS Legends 0-2. Nah, pertandingan ini pasti ditunggu-tunggu oleh para sobat gamer. Pertandingan kedua di hari kedua dan minggu terakhir ini merupakan pertandingan El Clasico antara RRQ Hoshi yang berhadapan dengan EVOS Legends. Lemon yang menggunakan hero Sylvana tak bisa berbuat banyak untuk membantu timnya menang menghadapi kelincahan Wan yang menggunakan hero Link. EVOS unggul 1-0 atas RRQ. Dan di game kedua, RRQ sempat berada di atas angin. Namun, lagi-lagi Wan dengan hero marksman-nya yaitu Kari berhasil memupuskan kemenangan RRQ. Wan menjadi bintang di pertandingan ini dan sempat mendapatkan Maniac. Dan game kedua kembali dimenangkan EVOS Legends. Alter Ego versus Geekfam 2-1. Alter Ego bermain cukup apik saat menghadapi Geekfam pada lanjutan MPL ID Season 5 ini. Mereka berhasil menaklukkan Geekfam 2-1. Alter Ego merasa tanpa beban menjalani pertandingan, sebab kondisi mereka sudah aman untuk lolos pada babak playoff ini. Hal ini terjadi karena di pertandingan lain, Aura kalah saat berhadapan dengan Bigetron Alpha dan membuat Aura yang gagal untuk maju ke babak playoff. Karena merasa sudah aman, Alter Ego bermain dengan sangat tenang. Hal mengejutkan terjadi ketika Yam menggunakan hero Esmeralda sebagai support. Dan pertama kalinya Esmeralda support di scene kompetitif ini. Hebatnya, Esmeralda support bisa berjalan dengan baik. Bahkan, kemenangan 2-1 Alter Ego ini terjadi ketika ada Esme support di dalam roster. RRQ Hoshi versus Onyx Esports 2-0. Meski tampil dengan skuad juara MPL Season 3, Onyx tak dapat membendung kekuatan serangan dari RRQ Hoshi. RRQ yang sehari sebelumnya kalah telak 2-0 atas EVOS Legends tak mau menyia-nyiakan kesempatan match terakhir di minggu terakhir Season 5 ini. Onyx sama sekali tak dapat kesempatan. Tekanan demi tekanan berhasil dibuat oleh RRQ. Di game pertama, Roger dari R7 akhirnya menunjukkan taringnya, yang sebelumnya ketika berhadapan dengan EVOS tak bisa berbuat banyak. Di game kali ini, 10 kill berhasil didapatkan Roger. Di game kedua, kini saatnya Sin yang unjuk kebolehan.
Menggunakan hero assassin yaitu Link, Sin mampu membuat para pemain Onyx kewalahan dan membuat tim RRQ menang 2-0 atas Onyx. EVOS versus Alter Ego 02. Di pertandingan terakhir, menyisakan pertandingan EVOS melawan Alter Ego. EVOS yang sebelumnya sangat diidolakan saat berhadapan dan menang melawan RRQ, kini keok dihajar Alter Ego di match terakhir. EVOS seakan-akan tak menunjukkan taringnya. Mungkin EVOS sudah kurang bersemangat setelah dipastikan finish di posisi ketiga. Apapun hasilnya melawan Alter Ego tak akan merubah posisi EVOS Legends. Hal ini karena di pertandingan lainnya, RRQ berhasil memenangkan pertandingan saat berhadapan dengan Onyx. Terlihat saat draft, EVOS memilih Harith sebagai first pick, mengingat Harith sudah tidak meta dan tak muncul di scene kompetitif dalam beberapa pekan terakhir. Terbukti EVOS dihajar habis-habisan di game pertama. Di game kedua, EVOS kembali melakukan draft yang membuat geleng-geleng kepala. Tiba-tiba, Rake bermain support menggunakan Nana. Alter Ego yang bermain serius tampil menggila dan berhasil mengalahkan EVOS Legends 2-0. Berikut posisi klasmen akhir match MPL Season 5. Di posisi pertama, Rex Regum Keon Hoshi berhasil menjuarai regular Season 5. Jumlah poin RRQ sebenarnya sama dengan Bigetron Alpha yang berada di peringkat kedua. Namun, RRQ unggul head-to-head karena mampu mengalahkan Bigetron di dua pertemuan mereka. RRQ dan Bigetron akan berada di upper bracket. Kemudian, 4 tim lainnya seperti EVOS Legends, Alter Ego, Onyx Esports, dan Genflix Aerowolf